Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Vtech Channel. Hari ini saya akan coba berbagi pengalaman saya dalam menginstal macOS Big Sur di PC atau yang biasa dikenal dengan Hackintosh. Jadi di sini saya sudah memiliki sebuah PC dengan prosesor Intel Core i5 4590, kemudian motherboard Gigabyte H81M dan VGA card Sapphire Radeon RX 580. Sebelum kita masuk ke proses instalasi, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, ada 4 tahapan atau 4 langkah utama dalam proses Hackintosh. Yang pertama adalah membuat USB installer, kemudian yang kedua adalah konfigurasi OpenCore atau bootloader, kemudian yang ketiga adalah setting BIOS, dan yang terakhir adalah install macOS. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak video berikut ini. Baik, di langkah pertama ini kita akan membuat macOS Big Sur USB installer. Pertama, teman-teman perlu menyiapkan satu buah flash disk berukuran 4 GB atau lebih. Kemudian satu buah PC atau laptop dengan Windows 10 dan tentunya koneksi internet. Baik, yang perlu kita pastikan juga di PC kita sudah terinstall software Python. Jadi teman-teman bisa cek menggunakan command prompt apakah sudah terinstall Python atau belum dengan perintah Python --version. Di sini akan kelihatan atau outputnya versi berapa Python yang sudah terinstall. Kalau belum ada, teman-teman bisa download dan install Python dari python.org. Silahkan download dari website tersebut, kemudian install seperti software-software Windows yang lain. Tidak ada install atau trik khusus. Kemudian selanjutnya kita buka halaman Dortania. Jadi sekilas mengenai website Dortania ini. Di website ini teman-teman bisa menemukan semua informasi tentang OpenCore, yaitu sebuah bootloader untuk macOS atau bootloader untuk Hackintosh. Jadi mulai dari proses pembuatan USB installer sampai dengan proses install macOS, semuanya dijelaskan di website ini. Jadi sebelum teman-teman memulai menginstal Hackintosh, ada baiknya teman-teman baca-baca dulu, menggali informasi apa saja tentang dasar-dasar Hackintosh yang harus teman-teman ketahui. Kemudian juga perlu kita cek hardware apa saja yang didukung dan hardware apa yang tidak bisa digunakan. Semua informasinya ada di website ini, jadi silahkan teman-teman baca-baca. Oke, kembali lagi ke membuat USB installer. Kita pergi ke Getting Started, kemudian OpenCore Install Guide, kemudian Getting Started. Oke, di sebelah kiri silahkan klik Making the Installer in Windows, karena kita menggunakan Windows. Di sini kita perlu 4 GB USB stick, kemudian ini nggak usah, kita nggak pakai ini. Kemudian ini macrecovery.py dan juga Python ya. Jadi pastikan Python terinstall terlebih dahulu, baru masuk ke langkah ini ya. Oke, kita mau download ini macrecovery.py. Jadi ini adalah paket OpenCore yang nantinya kita akan gunakan untuk booting macOS. Kita download dulu versi rilis ya. Kemudian simpan di folder, kalau saya simpan di desktop biar mudah. Oke, kemudian
kita ekstrak file zip yang barusan kita download. Oke. Kemudian kita buka folder OpenCore release, kemudian masuk ke utilities. Oke, saya tutup dulu biar enak. Kemudian masuk ke folder Mac Recovery. Kemudian copy alamat atau path dari folder Mac Recovery ini. Selanjutnya, buka command prompt dan ketikkan cd spasi alamat folder tadi yang sudah kita copy. Caranya tinggal klik kanan untuk paste, tekan enter. Oke, sekarang kita sudah berada di folder Mac Recovery ini. Selanjutnya, kita copy lagi perintah ini. Ini adalah command atau perintah untuk mendownload macOS Big Sur. Kita copy, tinggal kita paste dan tekan enter. Nah, proses ini akan download sekitar 600 MB dari internet. Jadi pastikan koneksi internet teman-teman lancar. Dan kalaupun di tengah-tengah gagal, teman-teman bisa coba lagi dan menjalankan perintah ini lagi. Sekarang proses download sudah selesai dan di folder Mac Recovery sekarang ada dua file baru, yaitu bsystem chunklist dan bsystem.dmg. Selanjutnya kita perlu membuat sebuah folder baru di flash disk kita. Oh maaf, sebelumnya kita perlu format dulu flash disk kita. Klik kanan di start menu, kemudian disk management. Oke, di sini flash disk saya dikenali sebagai drive E. Kita akan format drive E ini. Oh, maaf. Drive E, oke. Kita klik kanan kemudian format. Kita kasih nama misalnya installer. Kemudian file sistemnya FAT32 default dan perform a quick format. Oke. Ya, proses format sudah selesai. Sekarang selanjutnya kita akan membuat sebuah folder baru di flash disk kita. Ini saya sudah berada di flash disk ya. Kita akan buat folder baru dengan nama ini com.apple.recovery.boot. Copy saja. Oke. Nah, sekarang dua file yang kita download tadi yang berawalan bsystem tadi kita copy dan masukkan ke dalam folder com.apple.recovery.boot. Kita paste di sini. Oke, proses copy sudah selesai. Selanjutnya kita perlu copy beberapa file dari folder OpenCore yang tadi kita ekstrak. Masuk ke folder x64, kemudian copy folder FI ini. Copy dan masukkan ke root folder di USB kita. Jadi seperti ini. Bukan di dalam folder.com.apple tapi di root folder flash disk kita. Selanjutnya kita masih perlu copy satu file lagi dari folder docs. Namanya adalah sample.plist. Kita copy. Kemudian masukkan ke folder ini. OC. Nah, paste di sini. Kemudian jangan lupa di rename menjadi config.plist. Oke. Sekarang selanjutnya kita akan bekerja dari flash disk ya. Pada dasarnya proses pembuatan USB installer sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke langkah kedua, yaitu konfigurasi OpenCore. Oke.
Yang pertama, kita masuk ke gathering files dan kita akan copy atau download beberapa file untuk kita masukkan ke dalam folder di flash disk kita. Tapi sebelumnya kita perlu menghapus beberapa file dulu. Buka folder drivers, hapus semua file yang ada di folder driver kecuali openruntime.exe. Kita hapus semuanya kecuali satu. Kemudian balik lagi ke tool, hapus semua. Selanjutnya kita akan download yang pertama ini hfsplus.exe. Kita download, kemudian kita masukkan ke folder evi oc acpi. Jadi di sini ya. Oke, kalau kita buka di sini pasti sudah ada. Oh, maaf. Bukan di sini. Ini di driver ya. Sorry. Di driver. Selanjutnya ini open runtime kita sudah punya tadi, jadi nggak perlu download lagi. Ini untuk legacy user, tidak perlu kalau kita menggunakan Haswell. Oke, selanjutnya kita mau download beberapa cache. Kita akan pindah ke folder cache. Di sini masih kosong. Yang pertama virtual SMC. Kita download yang versi rilis. Jangan langsung ditaruh di folder cache ini karena ini masih dalam bentuk zip. Kita taruh di tempat lain dulu, misalnya di sini. Oke, kita buka. Kita perlu masukkan beberapa file dari sini, yaitu virtual smc.cache, super.io, dan smc processor. Copy, kita masukkan ke folder cache. Oke. Selanjutnya Lilu. Kita download yang versi rilis lagi. Save. Kita buka. Kita copy yang Lilu cache ya. Selanjutnya Evergreen. Sama ya, caranya sama. Kita copy yang cache saja. Yang lain tidak usah. Apple ELC ini untuk audio driver. Copy. Selanjutnya Ethernet. Untuk Ethernet ini tergantung dari chipset motherboard yang ada di komputer teman-teman. Karena kadang berbeda-beda. Jadi kalau untuk motherboard saya di sini menggunakan Realtek. Jadi saya akan download yang ini. Tapi mungkin teman-teman ada yang motherboardnya pakai Intel, ini pakai yang ini kalau Intel. Kalau Atheros ya ini small tree. Kemudian yang ini untuk Realtek 2,5 GB Ethernet. Oke. Oke, kita masih perlu ini USB inject all. Kita download yang paling baru saja. Oke, selanjutnya XHCI kita tidak perlu, WiFi saya tidak punya. Ini khusus AMD.
Ini untuk AMD juga. Saya tidak. Oke, saya pikir untuk laptop, saya pikir saya sudah lengkap. Kita lanjut ke SSDT. Untuk SSDT kita pindah ke folder ACPI. Di sini teman-teman harus tahu prosesor apa yang teman-teman gunakan. Kalau saya Haswell, jadi saya hanya perlu file ini SSDT plug sama SSDT EC. Oke, yang pertama yang SSDT plug dulu. Oke, di sini saya akan download yang pre-built. Filenya ini ya. Kita download. Kita masukkan ke installer epi-oc ACPI. Oke, selanjutnya SSDT EC. Kita pilih pre-built lagi. Di sini ini untuk Skylake atau lebih baru, dan yang ini untuk Broadwell dan yang lebih lama. Karena Haswell itu lebih lama atau lebih tua dari Broadwell, maka saya akan menggunakan yang versi desktop ini. Download lagi ACPI. Oke. Untuk ACPI kita sudah selesai. Selanjutnya, nah ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi config.plist. Tadi teman-teman masih ingat kita rename file sample.plist menjadi config.plist ya. Nah, kita sekarang mau konfigurasi file ini dengan panduan Dortania. Untuk mengedit config.plist ini, kita masuk ke ini ya, prosesor Haswell dulu. Kemudian kita perlu download sebuah software namanya Property. Silakan teman-teman download. Kemudian diekstrak seperti biasa, Property, extract file. Oke, sekarang klik kanan di property.bat, klik open. Oke, ini adalah tampilan property. Sekarang kita open file config.plist kita yang ada di flashdisk tadi. Ini ya, jadi di flashdisk efi oc config.plist. Oke. Oke, sekarang selanjutnya kita pergi ke file oc clean snapshot dan arahkan ke folder efi oc ya. Jadi di dalam folder oc, select folder. Nah, langkah ini gunanya untuk membaca semua file yang sudah kita download tadi, dan otomatis property tadi akan memasukkan semua informasi file-file, daftar file ke dalam config.plist ini. Jadi kita tidak perlu manual memasukkan satu persatu. Oke, selanjutnya kita ikuti panduan yang ada di Dortania lagi. Di bagian ACPI, kita pastikan SSDT yang tadi kita download sudah terdeteksi atau masuk ke config.plist kita, yaitu yang ini SSDT EC desktop sama SSDT plug Dortania AML. Oke. Selanjutnya kita scroll lagi di bagian footer, tidak ada yang di mark warna merah, jadi kita skip aja. Device properties aman. Kernel. Oke, sekarang kita masuk ke kernel section. Kernel quirk. Ini ya, quirk. Oh, bukan. Maaf.
kernel Quark. Oke, ini Apple CPU false ya, false. Oke. CFG log true. Jadi intinya teman-teman bandingkan nilai yang ada di config.plist ini dengan yang ada di panduan dan pastikan yang di warna merah ini sesuai ya. Kemudian di bagian custom SMB false, disable true. Lapid kernel panic false, panic kernel true, power time true, XHCI port limit true. Oke. Lanjut di bagian MISC, di bagian debug, Apple debug true, Apple panic true, target 67, hello nvram reset ini true, hello set default true, scan policy 0, secure boot model default optional. Kita tulis manual ya, optional. Oke, sudah selesai. Lanjut nvram. Oke, kita masuk ke bagian nvram. Di bagian boot argument kita tambahkan debug sama dengan 0 kali 100, ALC ID sama dengan 1. Oke, lanjut. Ini preflang KBD ini bahasa ya. Defaultnya ini berbahasa Rusia. Kalau teman-teman paham bahasa Rusia tidak perlu diganti. Tapi kalau mau ganti bahasa Inggris, kita harus menggantinya dengan ini. Kita copy aja dan paste di sini. Oke. Lanjut platform info. Oke, platform info ini kita perlu generate serial number, sistem UUID dan sebagainya. Nah, untuk bisa mendapatkan nomor-nomor ini, teman-teman harus download dulu Gen SMBIOS. Download. Oke, save. Kita akan ekstrak lagi Gen SMBIOS. Oke. Sebelumnya kita save dulu config.plist-nya. Kemudian kita jalankan program Gen SMBIOS yang BAT ya, yang 4. Open. Oke. Di sini kita jalankan dulu yang step pertama, ketik 1 kemudian enter. Enter lagi, kemudian kedua. Nah, di sini please drag and drop the target plist. Maka kita cari config.plist kita drag ke sini. Kemudian tekan enter. Selanjutnya nomor 3. Oke, di sini kita perlu memasukkan SMBIOS kita. Untuk mengetahui SMBIOS apa yang perlu digunakan, kita balik lagi ke Dortania. Di sini ada 3 SMBIOS. Karena saya menggunakan discrete GPU yaitu Radeon, maka saya harus menggunakan iMac 15,1. Kalau teman-teman menggunakan eGPU alias tidak menggunakan eksternal grafik, maka teman-teman harus memakai iMac 14,4. Cukup jelas ya. Enter. Oke, di sini sudah otomatis
generate nomor seri dan sebagainya. Kemudian lanjut ke nomor 4. Oke. Sudah, kita quit. Kita balik lagi ke config.plist. Maaf teman-teman. Oh, maaf saya lupa. Untuk sebelum menjalankan GenSM BIOS, kita tutup terlebih dahulu config.plist kita. Dan kita jalankan GenSM BIOS.bat. Oke, yang pertama kita ketik 1, kemudian enter. Kemudian 2, enter. Sekarang kita perlu drag and drop target plist. Kita masukkan plist kita ke situ, kita drag saja. Kemudian tekan enter. Selanjutnya nomor 3. Oke, sekarang kita perlu menuliskan SM BIOS ini sesuai dengan hardware teman-teman. Kalau saya karena menggunakan discrete GPU atau alias eksternal GPU, maka saya akan menggunakan iMac 15,1. Kalau teman-teman menggunakan eGPU atau artinya tidak menggunakan eksternal GPU, maka teman-teman harus menggunakan yang iMac 14,4. Oke, seperti terlihat di sini serial dan sebagainya sudah selesai di generate. Tekan enter. Selanjutnya 4. Oke. Selesai. Oke, sekarang kita balik lagi ke config.plist alias property, kita buka lagi. Kita open lagi config.plist-nya. Oke, sekarang kita cek di bagian platform info. Ini ya, sudah iMac 15,1 dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut ke UEFI. Di bagian drivers, pastikan HFS Plus dan Open Runtime sudah ada di situ. Kemudian ignore di bagian quick work, ignore valid flag ratio, true ya. Oke, lanjut. Ya, sepertinya sudah selesai. Jadi proses konfigurasi config.plist sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke langkah ketiga, yaitu setting BIOS. Untuk setting BIOS, apa saja yang perlu di disable dan apa saja yang perlu di enable, teman-teman juga bisa baca di Dortania. Di sini ada apa saja yang harus kita disable dan ini yang harus kita enable. Namun perlu diingat, tidak semua motherboard memiliki fitur-fitur yang disebutkan di sini. Jadi pastikan jika motherboard teman-teman ada fitur yang disebutkan di sini, pastikan mengikuti yang disarankan oleh tim Dortania ini. Misalnya, kalau di motherboard teman-teman ada menu fastboot, maka harus di disable dan sebagainya dan seterusnya. Oke, maka kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu setting BIOS. Oke, untuk masuk ke BIOS biasanya kita pencet delete ya. Oke, yang pertama kita cari fastboot. Oke, di sini fastboot disable ya. Kemudian Intel Virtualization enable, VTD enable. Kemudian di sini di Windows 8 feature, kalau di motherboard teman-teman ada, silahkan ganti ke Other OS. Kemudian selanjutnya ini XHCI mode enable.
kemudian XHCI handoff enable, EHCI handoff juga enable. Oke. SATA configuration kita cek ya, ini SATA modenya teman-teman harus ganti ke AHCI ya. Di sini ada IDE tapi kita pakai yang AHCI. Kemudian kalau sudah kita save. Kita save and exit setup. Oke, silahkan di save. Kemudian kita akan melakukan reboot atau boot ke macOS installer. Oke. Saat reboot, teman-teman pencet F12 untuk menampilkan select boot device. Di sini kita harus memastikan bahwa kita akan boot ke atau menggunakan flash disk yang sudah kita buat ya. Di sini flash disk saya dikenali sebagai SanDisk. Kita klik enter. Ya, kemudian ini adalah menu Open Core. Silahkan teman-teman pilih nomor 1 yang ada eksternal, ada tulisan eksternalnya. Kemudian tekan enter. Oke, setelah proses boot selesai, teman-teman akan melihat menu seperti ini. Tapi maaf, recorder saya sedang bermasalah, jadi saya menggunakan kamera. Mudah-mudahan tidak mengganggu atau mengurangi kekhusyuan kita. Yang pertama kita akan memformat hard disk menggunakan disk utility. Silakan teman-teman klik disk utility dan kemudian klik continue. Di window disk utility ini teman-teman akan melihat semua hard disk atau device, storage device yang terhubung ke komputer kita. Namun untuk memastikan, silahkan teman-teman klik view, kemudian show all devices. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri, hard disk atau SSD saya adalah tim T sekian. Kemudian yang kedua ada Hitachi. Namun saya akan menginstal di hard disk atau SSD tim tersebut. Maka kita klik storage-nya, kemudian pergi ke erase. Kita akan memformat hard disk tersebut. Untuk nama kita kasih macOS atau teman-teman bisa menggunakan nama apa aja. Kemudian di bagian format pastikan APFS dan skemanya GUID partition map. Kemudian klik erase. Tunggu sampai proses format ini selesai. Oke, kalau sudah kita bisa tutup disk utility dan akan kembali ke menu utama. Oke, sekarang kita sudah siap menginstal macOS Big Sur. Silakan klik reinstall macOS Big Sur, kemudian continue. Continue lagi. Oke, kita klik agree. Oke, di sini kita harus memilih hard disk yang sudah kita format tadi. Klik continue. Oke, di proses ini installer ini atau proses instalasi ini masih harus download banyak file dari internet. Maka pastikan teman-teman terhubung ke internet menggunakan kabel ya. Karena tadi di langkah sebelumnya kita sudah konfigurasi Ethernet biar bisa berjalan di installer ini. Oke, proses ini memakan waktu yang lumayan lama, jadi
sabar saja dan pastikan nanti tidak ada error. Selama proses instalasi biasanya akan restart kalau nggak salah 2 sampai 3 kali. Kemudian sampai akhirnya nanti proses instalasi Big Sur selesai. Oke teman-teman, setelah restart 2 kali kita masih tetap harus booting menggunakan flash disk ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang ada menu boot baru namanya macOS, yaitu hard disk yang tadi kita format, dan hard disk ini yang kita gunakan untuk menginstal macOS. Jadi sekarang kita akan boot ke macOS. Oke, sekarang kita akan lanjut proses instalasi macOS. Kita pilih bahasa, kita pilih negara, continue. Kemudian untuk language kita pilih default saja, not now, continue. Ya, ini cukup mudah ya, teman-teman bisa ikuti dan bisa sekarang sign in ke Apple ID kalau mau, tapi saya skip aja. Sekarang kita bikin account. Teman-teman bisa mengaktifkan fitur ini, Ask Siri kalau mau. Oke, sekarang kita pilih tampilannya mau light, dark, atau auto. Saya pilih dark saja. Sekarang kita setting keyboard, di continue, dan pencet tombol di sebelah shift, dan ya teman-teman, inilah macOS Big Sur di PC dengan prosesor Intel Core i5 4590 sudah terinstall. Meskipun prosesnya cukup panjang, tapi menurut saya cukup worth it ya. Ini cukup lancar, semua menu-menu, semua grafisnya lancar semua. Oke, sekarang kita sudah selesai menginstal macOS Big Sur. Kemudian kita akan copy EFI folder yang ada di flash disk, yaitu folder ini, ke dalam hard disk macOS. Tepatnya ke partisi namanya EFI juga. Namun secara default partisi tersebut tidak bisa atau tidak kelihatan di Finder ya. Di sini nggak kelihatan. Nah, kita perlu melakukan mounting. Caranya kita download terlebih dahulu EFI mount ya, bikinannya Corpmute. Kita download.
Kemudian di dalam folder mount EFI update ada sebuah file mount EFI.command. Kita klik kanan dan open aja. Oke. Nah, di sini kita akan memilih harddisk mana yang mau kita mount. Kita mau mount ini ya, nomor 2. Masukkan password Anda. Oke, sekarang partisi EFI sudah kita mount, jadi sudah kelihatan di sini. Sekarang kita copy ini, copy dan paste di sini. Paste. Oke, selesai. Dan sekarang kita sudah bisa booting ke macOS tanpa menggunakan flash disk. Oke, teman-teman, jadi proses instalasi macOS Big Sur di PC dengan prosesor Intel Haswell sudah selesai. Seperti yang kita lihat sama-sama, macOS ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya nanti saya akan coba tunjukkan beberapa program atau performa dari Hackintosh ini ketika menjalankan program seperti Adobe Premiere Pro ataupun Photoshop dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.